Oke, ada dibilang diangkat Gunung Sur. Gunung Sur diangkat terus dihancurkan. Fakta sejarah tidak pernah Gunung Sur itu terangkat dari tempatnya, itu nggak ada. Ya. Itu hanya ucapan dan omongan, kan begitu. Tahun itu tahun berapa? Ada nggak gunung bisa diangkat? Ya. Nah, kalau bicara kekuatan berarti dia lebih kuat dari makhluk itu sajalah. Kalau di kami kekuatan itu bukan dia maha kuat, apapun bisa diangkat, bukan gitu. Nanti kalau ditanya, bisa nggak Tuhanmu menciptakan sebuah benda yang tidak bisa diangkatnya? Kan jadi lawak. Gimana? Silakan Mas Suret. Apa kehebatan Tuhanmu? Promosikan sama kami. Silakan. Oke, sahabatku, ini kita cerita tentang kehebatan Tuhan. Di mana sih kehebatan Tuhan? Ya, Tuhan itu sudah pasti hebat. Ya. Tuhan bukan menjadi hebat, tetapi Tuhan itu mutlak, memang maha hebat, maha perkasa, maha mulia, maha kuat, maha hebat. Ya, itu adalah sifat-sifat dari ketuhanan. Di mana ya kita bisa mengetahui, mengenalnya dari membaca, ya, membaca situasi, membaca keadaan. Karena kesepakatan kita yang Tuhan itu, yang dinyatakan Tuhan oleh kesepakatan kita yang namanya manusia bertuhan, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dari situlah kita, logika kita itu menerima dan mengenalnya, pasti dia maha hebat. Ya, pasti dia itu maha tahu, pasti dia itu maha kuat, ya, pasti dia itu maha melihat, maha mendengar, dan yang lain-lain, maha sifatnya. Oke, barangkali itulah sebagai narasi awal dari saya. Ya, silakan Bang Rudi. Silakan Bang Rudi, kita aja panjang-panjang nanti. Ya. Nah, Mas Suret, saya mau tahu. Tadi Mas Suret mengatakan bahwa Tuhannya Mas Suret itu maha tahu. Yang saya herankan, kenapa di dalam Al-Quran tidak tertulis Bani Ismail? Kira-kira apa? Coba jelaskan. Terima kasih. Silakan. Bani Israel ada ya kan? Bani Ismail nggak ada gitu ya? Padahal seharusnya kan Bani Ishak. Oke, jadi sebetulnya di Al-Quran memang nggak ada Bani Ismail, nggak disebutkan. Dan juga kalau kita tahu lah yang namanya Bang Rudi tentang marga, ya, hampir marga lah itu. Marga itu kan nggak setiap nanti seseorang itu dijadikan marga namanya, kan begitu. Kalau kita Batak sendiri ataupun mungkin Cina juga ada yang bermarga gitu. Jadi Bani Israel itu kepada Yakub, ya, Yakub apa Ishak yang disebut saya Yakub. Nah, jadi anak-anak Yakub itu disebut Bani Israel. Anak-anak Ismail nggak dibilang Bani Ismail, tetapi sebetulnya di situ ada juga Bani Hasim, Bani Manaf, dan yang lain-lain. Jadi memang betul Bang Rudi, nggak ada di dalam Al-Quran itu disebutkan, bukan nggak tahu. Sebetulnya masalah tahu nggak tahu itu nggak ke situ arahnya. Memang nggak ada di Al-Quran disebutkan namanya Bani Ismail, nggak ada. Nah gitu aja. Tapi hubungannya Tuhan maha tahu atau nggak maha tahu, nggak ke situ lah. Nanti kalau disebutkan sampai Bani Manaf di semua, ya namanya nanti Al-Quran itu dari isi silsilahnya aja nanti mau seberapa tebalnya gitu. Nggak urgen pula kan gitu. Ya itu aja jawabanku Bang Rudi. Oke, kalau mau bertanya silakan, bergantian kita. Ya. Kalau ya, oke ya. Jadi kalau menurut Bang Rudi, Tuhan maha hebat, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan hebat itu apa? Maha sih sebetulnya, jangan maha hebat itu apa? Nah, gitu, maha hebat ya. Kalau hebat itu kan tarafnya taraf kita makhluk, bukan taraf Tuhan. Apa itu kira-kira yang disebut maha hebat? Maha hebat. Ya, kalau di dalam ajaran kami, Tuhan itu hanya bisa dihalangi oleh firman-Nya sendiri. Manusia tidak bisa menghalangi dia. Jadi itulah kemahahebatan Tuhan kami, bahwa dia tidak ada yang bisa menghalangi dia. Ya, dia mau apa, dia mau bagaimana, pokoknya nggak ada yang bisa menghalangi. Yang menghalangi dia sendiri adalah firman-Nya sendiri. Contoh,
Ketika dia berfirman misalnya bahwa si ular itu tidak mati, maka dia tidak akan pernah membunuh si ular tua atau si naga itu, nggak akan dibunuh. Itulah sebabnya bahwa ular sampai akhir dunia ini masih tetap hidup meskipun di neraka. Dia nggak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Itulah definisi maha hebat. Bahwa apapun dia inginkan, selagi dia masih ingin, tidak ada yang bisa menghalangi. Mau jadi apa saja dia, mau tampil bagaimana saja, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu jawabanku Pak Suret ya. Sekarang pertanyaanku yang kedua. Kalau di dalam Islam Allah itu maha tahu. Pada masa Al-Quran itu turun, kan sudah ada agama Kristen. Mengapa di dalam Al-Quran tidak ada tertulis kata Kristen? Silakan dijawab. Ya. Ntar dulu, tar dulu ya. Oke. Di Al-Quran memang nggak ada. Bahasa Kristen itu tidak ada. Ya kalau semua saya bilangnya nggak ada, memang nggak ada. Yang ada di situ adalah Nasrani atau Yahudi. Nasara pun, bukan Nasrani, Nasara. Yang ada itu adalah Nasara. Ya, di dalam surat Al-Maidah itu juga ada tentang orang-orang yang menyembah Isa, putra Maryam, atau Tuhan itu dari 3, ya kan? 1 dan 3. Jadi disitulah ya keterangan-keterangan yang ada di Al-Quran seperti itu. Jadi hubungannya itu nggak ada. Jadi kalau nggak ada itu kata-kata Kristen, berarti Tuhan nggak maha tahu. Sekali lagi kalau semuanya nanti Kristen, Hindu, Buddha itu kata-kata ataupun kosakatanya itu dimasukkan, itu kitab suci apa kamus kan gitu sih. Jadi itu kitab suci ya. Tentu saja pokok-pokok pokok-pokok apa ya? Sifatnya itu pokok-pokok pikiran lah gitu ya. Jadi enggaklah sampai terperinci sampai ya, kalau kayak gitu kayak mana namanya kitab suci kan begitu. Enggak mau seberapa tebalnya. Ya. Kalau Tuhan Maha tahu, kenapa kok enggak ada kata daun cabai? Cabai pedasnya berapa ini? Berapa level? Kalau cabai ini berapa level? Cabai ini berapa level? Bayam harganya berapa? Ya kan ribet. Kalau Tuhan Maha tahu kan seharusnya tahu kalau sekarang bayam harganya apa, dan itu harus ada di Al-Quran. Ya kan kacau kalau kayak gitu Bang Rudi. Oke, itu aja untuk saya jawabannya Bang Rudi. Silakan. Oh ya, saya tanya ya. Jadi definisi Bang Rudi itu agak membingungkan sih. Saya jawabnya pertanyaan kan, apa yang dimaksud Tuhan Maha Hebat yang Bang Rudi sebutkan itu contoh, ya contoh. Bukan definisi. Oh, Tuhan Maha Hebat, Dia yang menciptakan segala sesuatu, itu namanya contoh. Yang maksud saya itu definisi. Saya ulangin lagi, apa sih yang dimaksud Tuhan Maha Hebat? Nah, itu aja lagi kan gitu. Itu tadi contoh. Ya contoh, oke kan gitu. Maksudnya definisinya. Ya, terima kasih Mas Suret. Googling pun nggak apa-apa lah. Googling pun nggak apa-apa. Enggak. Matikan mic-nya Mas. Tadi saya kan sudah menjawab Mas. Bagi kami Tuhan Maha Hebat, Maha Dahsyat itu apapun bisa dilakukannya. Itu definisinya Mas. Dia hanya terbatas kepada firman-Nya. Di luar firman-Nya tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan itu sendiri. Nah, itu udah paham ya. Enggak usahlah capek kali aku menjelaskannya lagi. Nah, Mas tadi mengatakan harga cabai pun tidak dimasukkan dalam Quran. Saya tidak bertanya itu, Mas. Saya bertanya sesuai apa yang Mas katakan mengenai penyembah 3 Tuhan. Nasrani kan tidak pernah menyembah 3 Tuhan, Mas. Allah SWT keliru kalau menerapkan itu kepada Nasrani. Nasrani di mana-mana tetap bertauhid atau bertuhankan Tuhan yang Esa. Buka aja sejarah Nasrani. Pada masa itu sudah ada Kristen di Arab, sudah. Kita bicara iman. Yang disinggung oleh Allah SWT di situ menjadikan Tuhan selain daripada Isa, yakni Maria. Pada saat itu sudah tahun 500-an, Mas. Orang Katolik waktu itu sudah ada Marianya. Kenapa Allah tidak menempatkan itu kepada kaum Katolik, tetapi kepada kaum Nasrani?
Ini yang saya bilang agak-agak keliru. Bagaimana orang Nasrani tidak pernah membuat Maria itu sebagai sesuatu yang spesial? Nggak ada tuh, Mas. Ya. Yang ada adalah itu Katolik. Kenapa di dalam Al-Quran Allah SWT tidak berfirman tentang Katolik? Ini yang mau saya tanyakan. Saya kadang berpikir bahwa Allah SWT ingin menghargai, lebih mengagungkan Katolik atau Kristen, tapi lebih menembak kepada Nasaronya. Ya. Artinya di situ apa? Allah memang tidak suka sama Nasrani. Kenapa? Karena di dalam Bible pun Nasaro itu adalah bagian dari umat Yahudi atau bidat. Ya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran hanya 3 disebutkan? Yakni Yahudi, Nasaro, dan Islam. Sementara Kristen tidak ada loh, Mas. Nasaro tidak pernah memiliki kitab Injil. Apa Allah SWT nggak tahu itu? Bahwa Injil dikanon oleh orang Katolik Rom. Tidak pernah Nasrani mengkanon Injil. Nggak ada itu, Mas. Tolong dijawab tuh, Mas. Allah SWT nggak tahu mengenai itu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran tidak ada kata Kristen, kata Katolik. Padahal itu tahun 570 Muhammad lahir, 610 hanya Katolik yang ada. Ya. Masukku di luar Nasrani sudah nggak ada. Di luar Protestan masih lama Protestan lahir kan. Paham ya, Mas, maksud saya ya? Mengapa Allah SWT tidak pernah berfirman tentang Kristen di dalam Al-Quran? Kalau di dalam Bible ditanya, kenapa Allah dalam Bible tidak pernah berbicara tentang Islam? Karena Allah di dalam Bible itu adalah Allah yang maha mengetahui bahwa pada saat itu belum lahir agama Islam. Makanya di kisah para rasul hanya dibuat Arab, tidak dibuat Islam. Nah, itu bedanya Bible dengan Al-Quran, Mas. Tuhan kami yakin, bukan yakin, dia maha segalanya. Dia tahu saat itu belum ada agama Islam. Maka dia tidak membuatkan di situ dalam Bible tidak ada kata Islam, ya. Sorry Mas, ini agak apa? Kita terima. Ya, silakan Mas. Ya. Oke, memang di Al-Quran itu nggak ada. Sudah saya katakan bahwasanya nggak ada kata-kata Nasrani, kata-kata Kristen. Cuman memang cara penyembahan di mana menyembah Isa Al-Masih ya atau Yesus lah yang itu satu orang yang sama itu cuman diceritakan berbeda ya, diceritakan berbeda. Di dalam surat Al-Maidah itu ada di surat 17 ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, jadi lebih pokok pengajarannya yang disampaikan. Jadi siapakah yang menyembah Isa Al-Masih putra Maryam atau menyembah Yesus? Ya Bang Rudi udah tahu. Dan itu memang keyakinan Bang Rudi, kan begitu. Cuman di dalam Islam disebut kafir. Nah, di sini teman-teman jangan marah ya, karena memang itulah perbedaan. Nanti kalau kami dibilang domba tersesat, ya nggak usah marah, karena itulah memang perbedaan. Itu kan dalam kitab suci. Ya, sekali lagi ya, jangan emosi kita dibilang gitu. Kalau nanti kalian marah, berarti kalian itu ada hati gitu. Oh, berarti benar Bang Rudi atau benar Bang Suret agamanya. Gitu berarti. Kalau memang menurut kita nggak benar, ngapain kita harus marah gitu. Jadi kata-kata Kristen nggak ada Bang Rudi. Cuman pokok ajaran yang menyembah Nabi Isa itu ada. Yesus. Nah, gitulah kira-kira. Ya memang nggak ada. Kalau saya katakan nggak ada. Yang ada adalah Nasrani. Ya, gitu aja. Dan di sini disebut ini nggak disebut ini ajaran Nasrani, ini nggak juga. Ya, di dalam surat Al-Maidah itu ajaran Nasrani enggak, tapi hanya pokok pikiran itu ya, agamanya apa? Enggak ada sih, memang kan begitu. Nah, itu aja Bang Rudi. Oke, terima kasih Tan. Saya belum tanya. Saya belum. Oh ya, silakan. Jadi Bang Rudi, saya kira kalau mohon maaf ini Bang Rudi. Jadi kalau definisi yang maha kuat itu saya kira gampang sih Bang Rudi. Dia adalah maha kuat itu berarti kekuatan yang tiada tanding. Nggak pernah ada yang bisa sebanding dengannya. Selesai sebenarnya kayak gitu. Mohon maaf ya, kalau menurut saya kayak gitu, menurut saya.
Kalau menurut Bang Rudi itu kayak gitu, ya nggak apa-apa. Artinya dia punya kemampuan apa saja kan begitu. Nah, saya pun ya paham kalau Bang Rudi itu milih kata-kata kalau dia itu punya kemampuan apa saja. Nah, saya paham arahnya kemana, saya tahu ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau menurut saya yang mudah untuk dipahami secara awam, kalau yang namanya kuat, maha kuat itu kekuatan, ya, katanya masih kekuatannya tiada tanding di atas segala-galanya, maha. Nah, itu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kalau bicara kekuatan, berarti dia lebih kuat daripada Hercules. Lebih kuat daripada pemenang Olimpiade kemarin. Apakah begitu? Saya belum pernah menyaksikan kekuatan yang Anda bilang itu di dalam Quran. Apa yang diangkat Tuhan di situ sehingga lebih kuat? Oke, ada dibilang diangkat Gunung Sur. Gunung Sur diangkat terus dihancurkan. Fakta sejarah tidak pernah Gunung Sur itu terangkat dari tempatnya, itu nggak ada. Ya. Itu hanya ucapan dan omongan, kan begitu. Tahun itu tahun berapa? Ada nggak gunung bisa diangkat? Nah, kalau bicara kekuatan berarti dia lebih kuat dari makhluk itu sajalah. Kalau di kami kekuatan itu bukan dia maha kuat, apapun bisa diangkat, kan gitu. Nanti kalau ditanya, bisa nggak Tuhanmu menciptakan sebuah benda yang tidak bisa diangkatnya? Kan jadi lawak. Kalau Mas Suret bilang nggak bisa, berarti dia nggak maha jadinya. Kalau Mas Suret bisa bilang bisa, berarti kekuatannya lemah. Orang dia menciptakan ini misalnya nggak terangkat dia, kan lucu, nggak bisa diangkatnya gini. Kan jadi lemah. Kekuatan itu bukan berbicara kepada daya angkut. Ya. Kemudian, Mas Suret mengatakan bahwa di dalam Al-Quran memang nggak ada kata Kristen. Wajarlah, kan begitu. Itu bukan sesuatu yang wajar. Ya. Kenapa saya butuh kalimat itu? Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu 610 sampai 633. Dan Mas Suret tadi membilang ada yang menuhankan, intinya ada yang menuhankan Yesus. Nasrani tidak pernah. Makanya siapa yang dimaksud menuhankan Yesus itu? Kan tadi Mas Suret bilang, mereka disebutlah kafir. Mana ada agama kafir? Agama itu banyak namanya. Pada masa itu sudah ada Kristen. Nasrani pada masa Muhammad justru tak ada. Ini harus dipahami loh Mas Suret. Di zaman Muhammad Nasrani sudah nggak ada. Sudah hilang, musnah. Lah, lantas Waraka bin Naufal itu apa? Itu Kristen Syria atau Kristen Koptik atau Kristen Koptik atau apalah. Ya. Jadi bukan Nasrani lagi. Itu perlu diperhatikan Mas Suret. Makanya saya lagi menggali nih, apakah benar Allah SWT yang menuliskan Al-Quran ini? Atau turun semua yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sudah dituliskan di situ? Belum. Ternyata Al-Quran yang Mas Suret pegang sekarang ini karangan manusia. Bukan karangan Allah SWT, bukan wahyu Allah SWT langsung yang diucapkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengoreksi kok. Al-Quran tidak mengenal Kristen. Yang ada Nasrani, Nosoro. Nasrani sudah, carilah googling. Tahun berapa Nasrani itu tidak ada lagi dari muka bumi. Dan kitab yang diberi kepada Nasrani apa? Injil. Injil itu tidak pernah dikanon Nasrani. Injil itu dikanon oleh orang-orang Rom, Katolik Rom, Vatikan, zaman dahulu. Coba buktikan sama kami, siapa yang memiliki Injil? Nasrani apa Kristen? Yang menuhankan Maria siapa? Kan itu ada ayatnya. Surah Al-Maidah 116 kalau nggak salah saya. Selalu dirujuk kepada Nasrani. Oke, silakan Mas Suret dibalas. Oh ya, ya sekali lagi memang kata-kata Kristen itu tidak ada, yang ada Nasrani, Nasoro. Di situ kan apa ya? Di Al-Quran memang disebut Nasrani kan begitu. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu ya Nasrani itu Kristen. Itu soal terjemah saja. Kalau Bang Rudi itu beranggap oh Nasrani itu adalah nggak ada lagi, yaitu kan anggapan Bang Rudi kan begitu. Ini kan kita cerita kitab, di mana kitab itu kan bahasanya bahasa Arab. Kristen itu bahasa apa? Itu pun bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris apa lagi? Bahasa Spanyol apalagi. Nah, kadang penyebutannya kan juga berbeda-beda.
begitu. Jadi itu soal terjemah lah ya, terjemah. Ya kalau itu mau nggak diakui ya nggak apa-apa. Nah, saya pun juga nggak banyak ini kan gitu kan, ya nggak apa-apa kan gitu. Ya, jadi kalau masalah itu, kalau Bang Rudi harus menginginkan itu, ya nggak bisa memaksa kitab kami kan, ya, kitab kami seperti itu apa adanya kan begitu. Kalau Bang Rudi anggap salah kitab kami, ya juga nggak apa-apa kan gitu. Nah, saya ini enjoy aja kan gitu. Masalah itu karena memang nggak meyakini gimana juga. Kalau sudah membenarkan ya itu lain cerita kan gitu. Ya. Apalagi tadi Bang Rudi, aku panjang kali soalnya tadi. Ya hanya itu aja. Bukan. Ya. Jadi Bang Rudi saya kira jadi bukti dari kelengkapan kitab itu sempurna itu karena harus semua itu ada di situ. Ya. Apakah pada di zaman itu bahasa Arab Kristen itu ya Kristen kan enggak. Orang-orang yang mungkin waktu itu ya, saya ini memang nggak ini ya, mohon maaf datanya saya belum dapat. Kira-kira kalau orang-orang yang dulu menyembah Nabi Isa atau menyembah Yesus dulu sudah adakah waktu itu di Arab? Ya dan kalaupun memang ada, apakah sebutannya? Apakah Kristen atau Nasrani kan gitu? Karena kan kitab itu diturunkan pada waktu zaman itu, ya. Jadi mungkin kayaknya kita harus pergi ke zaman dulu kayaknya biar tahu apa kata-kata yang dipakai untuk orang-orang Kristen, apakah Nasrani atau Kristen kan gitu. Ya gitu aja lah Bang Rudi. Kawan-kawan, itulah tadi diskusi dengan Mas Suret. Kan udah aku bilang sama kalian, sampai kapanpun mereka ini bangga jadi OON. Dia kan meniru gaya-gaya kayak nama. Apa bukti Yesus tidak mati di kayu salib? Yesus tidak mati. Ya karena tidak ada bukti katanya. Sama dengan tadi kan. Tuhan itu maha kuat. Maha segalanya. Tidak ada yang tidak mustahil bagi dia. Bisa nggak dia membuat dirinya menjadi tidak mustahil? Sudah dibilang tidak ada yang tidak mustahil. Malah disuruh membuat dirinya tidak mustahil. Kena ngerti dia apa yang diucapkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang tidak ada yang mustahil ya. Tiba-tiba disuruhnya supaya Allah itu membuat dirinya mustahil, tidak mustahil. Kan tidak ada yang tidak mustahil tadi bilang. Bagaimana yang tidak ada yang tidak mustahil, lantas disuruh membuat yang mustahil. Kan tidak bisa kawan. Aduh, bisa nggak kekuatan? Bisa nggak Tuhan yang Maha Kuat itu menjadi lemah? Bisa. Dia kan datang ke dunia dalam wujud Yesus. Yesus kan lemah. Buktinya bisa dicambuk. Paham ya? Kan lemah itu secara fisiknya. Makanya dia tidak mengerti kawannya. Tapi ya sudahlah, bagaimana dia? Bisa nggak Tuhan jadi kodok? Misalnya ada pertanyaan. Bisa. Cuman ingin enggak dia? Kan tidak ada di dalam Bible. Artinya dia tidak ingin menjadi kodok. Kalau ada di dalam Bible, berarti dia ingin. Tapi ya sudah, logika mereka ini nggak nyambung. Dia minta kita secara logika, tapi logikanya nggak nyambung.